Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Prahara PKS, prahara politik, praharanya juga mengimbas ke partai yang berkuasa, yaitu Demokrat. Dan di ruangan ini ada 3 Demokrat, ada Dewan Pembina, ada DPP, ada Ketua DPP, Ketua DPP. Saya mulai dengan Dewan Pembina dulu. Sesungguhnya konspirasi itu ada di mana-mana. Tadi pengantar acara ini yang diungkap adalah kasus PKS, kemudian kasus Demokrat. Padahal judulnya ini adalah prahara politik. Ya, mestinya prahara berikutnya. Kenapa kasus Al-Quran yang di situ ada Zulkarnain Jabar nggak dimuat di situ? Pasti ada konspirasi, kenapa cuma 2? Itu ya. TV One konspirasi dengan siapa? Itu Al-Quran itu udah diangkat di ALC yang lalu. Iya, tapi sama aja Demokrat berkali-kali. Ya, tapi tuduhan konspirasi sekarang bukan ke Golkar tuh, ke Demokrat. Jadi konspirasi bisa ada di mana-mana ya. Kalau gini, menurut saya ini memang agak menarik ini menjelang 2004 ini. Saya udah ngomong kemarin 2014 ini itu ada arisan nasib partai-partai ya gitu ya. Kemarin Demokrat habis dibak-bak, kaget tiba-tiba. Tapi sebelum Bapak terusin, saya kepingin Gabriel menyanyikan lagu Mick Jagger tadi. Waduh, ini kalimat awalnya aja. You are not alone. Silakan Pak. Ya, betul. Ya. Nggak sendirian gitu ya. Demokrat jubuk-jubuk habis, paling spektakuler beritanya. Kaget luar biasa ketika ternyata PKS dan presidennya yang kena. Kaget. Iya. Nah, terbayang nanti berikut tinggal siapa? Ternyata Elvos nyari-nyari juga nama Priyo. Gitu ya. Priyo. Wah, geger lagi ntar. Nanti nggak tahu partainya ini kena apa enggak. Iya. Jadi partainya siapa? Yani P3 kena apa enggak saya nggak tahu. Jadi sangat menarik ini fenomena korupsi dan semuanya kena. Itu menandakan bahwa anjuran Anies Mata tobat nasional itu bukan hanya kepada kader PKS, semuanya harus tobat nasional, termasuk pengacara juga. Karena nggak ada masa ada pengacara membelain koruptor katanya gratis. Itu ya, gratis itu ya. Mana ada ya gratis? Ya makanya itu harus tobat nasional, ikut itu di situ ya gitu ya. Konspirasi juga itu ya. Jadi ini tetapi saya yakin ya ini semua ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Nanti ketika kita muak kepada semua perilaku dan kemudian bosan, ujungnya itu akan seperti di Amerika. Ketika orang Amerika zalim luar biasa orang kulit hitam, ya, ke orang kulit hitam nggak pernah dihargai. Akhirnya dia muak kepada perilaku mereka sendiri. Puncaknya orang kulit hitam dipilih jadi presiden. Nah, ketika kita muak kepada korupsi, maka akhirnya nanti semuanya akan muncul menjadi kekuatan. Saya kira nggak bisa disamakan tuh Pak. Karena belakangan orang Amerika juga menghargai kulit hitam. Tapi korupsi ini lebih ke, saya lihat apa ya, greedy, ketamakan. Jadi begitu orang itu mempunyai kekuasaan sedikit, jangankan DPR kayak Bapak, DPRD tingkat 2 udah mulai. Jadi ini hampir melanda semua. Ini ada kekuatan yang mendrive gini. Orang kan gini, punya akal, punya hati, punya nurani, punya syahwat, punya hawa nafsu. Kalau berpolitik itu didrive oleh akal, logis, masuk akal. Kalau oleh hati itu penuh perasaan. Kalau oleh hati nurani pasti benar. Tapi politik nggak pernah ada nuraninya meskipun namanya partai hati nurani. Itu ya. Nah, kalau pakai syahwat maunya seneng-seneng. Ya. Kalau hawa nafsu pasti menyimpang. Nah, kebanyakan politik kita itu dikendalikan oleh masih syahwat ya. Sesungguhnya syahwat itu normal kalau proporsional. Itu ya. Nah, ketika syahwat itu tidak proporsional, akan turun itu menjadi namanya hawa nafsu. Yang Bapak bilang tadi, Demokrat korupsi, Golkar korupsi,
Sekarang PKS juga dituduh korupsi. Sebuah partai jajah korupsi. Ini malah petaka apa dengan politik kita? Sesungguhnya begini aja. Ketika Demokrat korupsi, kayaknya luar biasa. Kenapa? Ya masa Demokrat itu, PKS kayaknya luar biasa. Ketika Golkar nggak begitu geger. Kenapa? Udah lama. Bukan, karena udah lama, udah biasa itu. Karena pejabat yang kena itu tidak sedramatis yang terjadi di PKS dan di Demokrat. Demokrat bendahara umum, di PKS presiden, dasar juga gempar. Jadi bukan itu ukurannya, Pak. Kecuali Bapak hanya mau kait-kaitkan aja supaya Golkar tapi bukan nggak apa-apa juga, saya nggak ada urusan sama Golkar. Karena saya bukan orang Golkar. Nah, tapi yang saya sedihkan itu politik itu kan ideologi. Bagaimana kita sampai bisa mensejahterakan rakyat ini? Apa jadinya kalau sebuah partai politik itu ngerampok rakyat? Kebaikan itu selalu minoritas dari dulu. Orang jujur selalu minoritas. Ya, oleh karena itu idealisme itu diperlukan. Nah, itu yang diharapkan rakyat. Tapi yang ketemu tidak begitu. Apa yang salah? Saya kira korupsi zaman Pak Harto juga banyak. Tapi beritanya tidak. Setelah reformasi yang diharapkan rakyat kan yang idealis tadi, tapi yang dihasilkan lebih buruk. Perjalanan bangsa itu tidak 5 tahun 10 tahun, tapi itu ukurannya abad. Jadi kalau kita ingin bersih itu mungkin 5-10 tahun belum. Tapi kita nggak boleh putus asa. Kita belajar kepada Cina yang mengatakan bahwa angka 1000 hanya mungkin ada jika ada yang menulis angka 1. Maka tekad untuk jujur, tekad untuk bersih harus ada yang mulai, dan KPK sekarang mulai kerja profesional. Saya kira nanti akan ada. Tekad itu dimulai dari reformasi, Pak. Tapi hasilnya sampai 2012 ini dari 98 semakin terempas. Reformasi maka berhasil liberalisme. Jadi Bapak mau mengatakan demokrasi juga bukan, reformasi kita itu dulu kurang konsepsional, terlalu emosional. Itu maksudnya apa gitu? Mestinya reformasi ekonomi saja dulu, baru reformasi politik. Jadi maksudnya demokrasi itu kita tinggalkan dulu, ekonomi aja dulu. Emang Bapak ada di mana pada waktu 98? Apa? Bapak ada di mana pada waktu 98 ketika kita saya menjatuhkan belum di partai Soeharto? Politik. Bapak ada di mana ketika kita menjatuhkan Ada Soeharto? di sini. Anda ikut ke sana atau apa betul-betul memang anti Soeharto? Anti Orde Baru waktu itu? Saya belum berpolitik, saya hanya saya kira cukup, saya pikir cukup. Pak Sultan Batugana. Terima kasih rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk barang tuh. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya ingin membacakan satu hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Tetapi bila telah turun mimbar, mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Hadis riwayat Tabrani. Kaitannya begini, Pak. Ya. Ini kita cerita apa hari ini? Bapak, saya mau katakan bahwa seperti lagu Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Kita memainkan peran masing-masing, termasuk Pak Karni memainkan perannya. Pura-pura nggak tahu, manggil cuma PKS sama Demokrat saja. Kalau namanya korupsi, jangan lihat ketua umum, wakil ketua umum, bendahara. Sedikit pun korupsi itu sama, tetap korupsi. Jangan Bapak bilang, itu kan nggak ketua umum. Ya kok ini ngajarin, ini Bapak ini ngajarin nanti kami, ya kami suruh anak buah kami yang korupsi, bukan kami. Kan begitu itu. Nggak boleh Pak. Ya dia bilang. Korupsi is korupsi. Selesai. Ya dia jangan bilang. Mantap. Kenapa ini rame? Ya makanya jangan mata itu. Kok jangan tingkat-tingkatan. Ini ketua umum korupsi atau korupsi? Salah. Ngeri saya pernyataan beliau tadi itu.
prahara malah beliau katakan tragedi, malapetaka, bahkan laknat Allah. Ngeri-ngeri sedap barang tuh. Jadi ini panggung sandiwara, Pak. Kita ini berpura-pura. Benar kata Pak Mubarok, tunggu gilirannya ini. Arisan ini bukan partai politik aja, Pak. Di pemerintahan juga banyak begitu. Makanya mudah-mudahan KPK kita perkuat lagi agar disadapnya kita ini semua. Berjelas barang tuh. Jangan di partai politik aja. Kalau mau memberantas korupsi, semua kita harus mendukung, termasuk rakyat. Begitu dong. Kalau pemerintah saja letoy menurut saya. Siapa pendekar pemberantas korupsi ini yang benar-benar jagoan? Lama-lama lewat juga barang tuh. Ini sudah, saya kira kita kan berpura-pura. Pura-pura baik, ternyata tidak baik. Pura-pura bantu orang, ngambil fee. Jadi, kita banyak anomali, saya katakan. Narasumber banyak jadi narapidana. Penegak hukum banyak kesandung hukum. Mau kemana barang nih? Sistem kita juga nggak jelas. Itu pertanyaan rakyat untuk bapak-bapak. Maka pertama kita sampaikan ke bapak, kalau bikin acara adil dong, adil. Jangan pilih aja PKS dengan Demokrat. Kan apalagi dibilang konspirasi tadi. Siapa yang sudah dibatal. Masa P3 konspirasi. Pak, sudah dibatalkan sama PKS, itu tak ada konspirasi. Pada saat itu hanya internal saja, kegalauan, kepanikan, apapun namanya, kita harus hargai. Kita harus hargai. Ada tuduhan lagi bahwa ini terbongkar karena Dipo Alam, orang istana yang melapor ke KPK. Saya kira ini tidak ada konspirasi, yang ada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siap-siap, siapa yang membohongi dirinya sendiri akan lewat barang tuh. Begitu aja menurut saya. Jadi ini tinggal tunggu giliran. Sadarlah, sadar kita semua. Saya mengingatkan kita. Tadi khotbahnya itu lebih dekat saya lihat ke ajaran tentang munafik. Artinya pura-pura, betul, terus betul apa, Pak, seolah-olah bersih. Setuju Pak. Berkali-kali maksud ada siapa? Ya saling ingat. Kita